Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Di PKDI FOG Pontianak. Yes. Yes. Haleluya. Apa kabar saudara? Pasti luar biasa, dahsyat, mantap. Amin. Yes. Hari ini aku duet sama Papa. Asik. Kita mau melayani bersama. Tapi kita mau penyembahan dulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan. Kami mau datang dalam hadirat Tuhan, bersuka cita, memuji, menyembah Tuhan pada hari ini. Kami percaya Engkau selalu baik Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih untuk semua berkat-Mu. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau memasuki gerbang-Mu Tuhan dengan nyanyian syukur. Dan kami mau rasakan kehadiran Tuhan. Kami juga mau mendengar isi hatinya Tuhan hari ini. Biar kami berjumpa dengan wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Mantap. Haleluya. Kita mau katakan bersyukurlah pada Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh, amin. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, selamat bersetiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Haleluya, ku memuji Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, amin. Selamat bersetiap hari, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Tuhan baik. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita saudara. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu selamanya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. ku datang ya Bapa, Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidup, ajarku berharap hanya kepada-Mu. Amin. Taat dan setia
jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini Jadi bejana, jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan, amin, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita dengar firman Tuhan.
Kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami datang padamu dan kami sudah memuji menyembah-Mu. Kami percaya hadirat-Mu melingkupi kami semuanya. Dan kami mau dengar firman-Mu lewat sharing hari ini. Tuhan berkati apa yang kami akan dengarkan. Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga lewat percakapan kami membahas firman Tuhan, kami diteguhkan, kami dikuatkan, ya, sehingga kami boleh terus bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa seperti Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Setiap kita percaya berkata amin. Puji Tuhan. Saudara, selamat pagi. Hari ini saya tidak sendiri, saya didampingi anak saya Yesua. Kita mau bahas beberapa topik yang kemarin kita sudah bahas, saudara. Kita mau diskusikan mungkin dari pandangan Yesua gimana. Ya, saya kembali mereview sedikit, saudara, tentang kitab Titus yang kita bahas kemarin, tentang menasihati, mengajar, dan tentang keteladanan. Ya, Rasul Paulus menyampaikan ini kepada Titus sebagai anak rohani, dan juga dia sebagai pemimpin juga untuk memimpin jemaat yang ada di Kreta, dan juga membangkitkan penatua-penatua dan pelayan-pelayan untuk ditetapkan di beberapa kota. Dan Titus ditempatkan di Pulau Kreta untuk menangani beberapa hal di sana, karena jemaat yang ada di Pulau Kreta itu di dalam Titus 1 ayat 5 di situ belakangan ada beberapa problem sidang yang terjadi di sana. Rasul Paulus mengutip kata-kata seorang nabi Kreta yang mengatakan bahwa orang-orang di Kreta memang pendusta, binatang-binatang buas yang mencelakakan, orang-orang gelojok yang menganggur. Dan juga dikatakan di dalam ada tulisan-tulisan yang lain di sana kan orang-orang Kreta itu bersinonim dengan pendusta. Jadi ada beberapa hal yang harus dikoreksi, diperbaiki oleh Titus di dalam pelayanannya di sana, saudara. Ya, jadi bagaimana Titus harus menyampaikan ajaran sehat kepada orang-orang yang ada di sana, ya, yang ditujukan kepada siapa? Pertama adalah Titus sendiri harus menjadi contoh dan teladan bagaimana dia menerima nasihat dan pengajaran Rasul Paulus yang baik, yang benar, dan dia hidup di dalamnya, dan dia bisa menasihati, mengajarkan kembali kepada jemaat yang ada di Pulau Kreta dan juga para pemimpin di sana, dan memberikan teladan kepada mereka bagaimana hidup menurut ajaran-ajaran itu. Dan Rasul Paulus menuliskan itu dan ditujukan nasihat itu kepada laki-laki tua, ya, bagaimana laki-laki tua itu hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Lalu disampaikan juga kepada perempuan-perempuan tua, bagaimana supaya perempuan-perempuan tua itu hendaklah hidup mereka, ya, sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, ya, Titus 2 ayat 4, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anak mereka. Lalu bagaimana mereka hidup bijaksana, suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Dan selanjutnya dikatakan nasihat juga ditujukan pada orang-orang muda, bahwa orang-orang muda dinasihati supaya mereka hidup bisa menguasai, ya, diri dalam segala hal, ya. Lalu ditujukan lagi nasihat itu pada hamba-hamba, bagaimana hamba-hamba itu, ya, sebagai hamba-hamba, pelayan-pelayan atau budak pada waktu itu, mereka hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, lalu jangan curang, tetaplah hendaklah selalu tulus setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara dikasih Tuhan, dan Titus pun mendapatkan nasihat bagaimana dikatakan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan berbuat baik. Hendaklah engkau jujur, bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, sehingga tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Nah, saudara, jadi kita akan diskusi tentang hal ini. Nah, bagaimana bahwa kalau kita ingin bertumbuh, kita tetap harus terbuka hati kita menerima setiap nasihat, menerima setiap pengajaran, didikan, ya, dan kita menjadi teladan, ya, bagi orang yang kita nasihati, yang kita ajar, supaya apa? Supaya bisa hidup bertumbuh seperti apa yang kita ajarkan itu. Nah, Titus juga mengajarkan apa yang diajarkan Rasul Paulus, diajarkan Titus. Titus mengajarkan kepada jemaat di Kreta.
Nah, demikian juga dalam kehidupan kita di zaman sekarang. Nah, kita mau dengar apa tanggapan Yesua tentang nasihat, tentang mengajar, mendidik, ya. Nah, pengalaman Yesua tentang apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus, kepada jemaat di Kreta. Mungkin tanggapan Yesua gimana tentang hal ini? Nasihat. Tentang nasihat. Nah, seringkali kan orang menerima nasihat, kadang-kadang kalau tidak tepat waktu kan orang responnya, kalau nasihatin gua, lu sendiri kagak bener hidupnya, gitu kan. Kadang kita udah nolak dulu, apalagi kita lihat orang itu tidak jadi contoh buat kita. Semua nasihatnya mentala buat kita, gitu kan. Nah, kira-kira dalam perjalanan hidup kamu, mungkin sebagai anak, di keluarga, mungkin terus kamu melayani juga, ya kan, mungkin kamu banyak menerima nasihat atau pengajaran, dan kamu melihat bagaimana sikap dan respon kamu terhadap hal-hal itu. Dan mungkin itu dulu yang pertama mungkin. Kalau dimana nasihat dia sering lah, namanya anak dinasihatin sama papanya kan sering. Ya apa aja dikasih tahu ya kan. Kalau keluar rumah lagi corona kayak gini kasih tahu, jangan masuk dulu, semprot dulu celananya gitu. Karena kita kalau kadang kan papa nggak pernah di sini kan, biasanya papa di Pontianak, jadi kalau saya di rumah masuk aja gitu. Jadi tiba-tiba ada papa semprot dulu, aduh bawel banget sih gitu kan. Tapi ya bener juga sih, semprot dulu biar bersih gitu kan, cuma males kitanya kadang. Tapi ya kalau memang nasihat itu baik, kita harus bisa belajar rendah hati menerima. Walaupun kita manusia sukanya nggak mau rendah hati ya, kita kan manusia, apa sih loh, kita udah tahu gitu kan. Cuma memang harus belajar untuk punya kerendahan hati. Memang untuk menerima nasihat gak bisa nasihat dan kerendahan itu dan kerendahan hati berbarengan. Gak bisa kita meresponi nasihat tanpa kerendahan hati gitu. Kalau gak ada kerendahan hati, nasihatnya pasti mental karena kita berasa kita udah tahu semuanya. Makanya Firman Tuhan juga bilang kan, janganlah kita menjadi seperti orang yang tahu segalanya gitu. Anggaplah diri kita tuh belum tahu apa-apa. Ya, susah juga saudara itu belajar buat kita setiap hari ya. Belajar untuk, walaupun kita udah tahu, kita harus berasa bahwa oke, jadi reminder buat kita. Jangan bilang, gue udah tahu gitu. Udah tahu lu gak usah ngomong gitu. Saya jadi ingat waktu SMP ya, ngomong soal nasihat, jadi ingat itu lagi mau benerin celana ke satu tempat penjahit levis gitu, orang tekstil gitu kan, mau minta tolong dia, tolong ya pak dikecilin gitu kan, ngomong kayak gitu. Terus saya bilang, ini pak yang bagian sininya di kayak begini nih ya, karena maunya kayak begitu. Bapak itu marah-marah. Bapak itu bilang, yang jahit itu saya, bukan kamu. Saya tahu. Ya, kita kan kasih tahu maksudnya supaya nggak salah gitu kan, daripada bolak-balik gitu. Karena kita juga keluar uang. Tapi ya kita juga sebagai orang yang memberi nasihat, yang memberi masukan, nggak bisa memaksakan orang menerima nasihat kita. Kita bisa memberi, tapi bagian mereka mau menerima atau enggak, ya itu urusan mereka. Gitu sih. Itu ya pengalaman aku ya. Karena kalau kita kasih nasihat terus kita berharap lu harus terima gitu, kita ujung-ujungnya bisa sakit hati. Jadinya kita berdosa di hadapan Tuhan gitu kan. Kita tadinya mau kasih hal yang baik, jadi outbacknya buruk gitu. Hal sebaliknya jadi buruk gara-gara kita nggak senang sama dia nggak terima nasihat kita. Gitu. Jadi kalau kita kasih nasihat, kita harus bisa berlapang dada juga. Ya udah, kalau terima ya udah, kalau nggak mau ya udah. Gitu. Ya, jadi nasihat itu bergandengan dengan kerendahan hati ya. Iya. Jadi kalau orang nggak punya kerendahan hati, pasti dia menolak nasihat-nasihat itu ya. Jadi yang kedua, kalau menurut Yesua, kita kalau menyampaikan nasihat, jangan pedulikan respon orang. Yang penting kita sampaikan saja, dia terima apa nggak terima urusan dia ya. Iya. Oke, ya itu jadi sesuatu yang. Tapi cara penyampaiannya harus benar juga. Oh ya, jadi cara menyampaikan nasihat itu juga masih harus gimana menurut kamu? Kan Papa waktu itu pernah bahas. Yeah. Nasihat itu kan kalau disampaikan tuh, orang yang menerima nasihat itu seharusnya berasa dibangun, tidak merasa direndahkan. Nasihat itu seharusnya tidak merendahkan, tidak bikin orang jadi kesel. Berarti kan di sana intonasinya tepat, waktu penyampaiannya tepat, masukan yang diberikan juga tepat gitu. Makanya Amsal ya yang bilangnya, lebih baik sedikit kata-kata di waktu yang tepat daripada banyak kata-kata yang kosong gitu. Lebih baik sedikit kata-kata di waktu yang tepat, saudara-saudara. Mantap. Ya berarti kan kita harus belajar bagaimana kita menyampaikan nasihat itu, ya kan? Nasihat itu intinya memang harus bicara tuh tidak menghakimi. Nasihat itu adalah memang berbicara di dalamnya adalah membujuk, merayu, bagaimana memotivasi orang, mendorong orang bisa melakukan apa yang kita nasihati. Jadi intinya adalah membangun orang itu, bukan menghancurkan, menjatuhkan atau melukai dia, ya.
Ya, memang itu inti dari nasihat yang Rasul Paulus katakan di kitab Titus ini. Ya, dalam perjalanan kehidupan kita kadang-kadang orang menasihati kan karena dia emosi. Oh, gue udah kasih tau lu begini, lu gak denger-denger. Lu memang dasar. Nah, orang bukannya menerima nasihat itu malah terluka hatinya. Kenapa? Ya, orang bisa gagal, bisa salah kan. Bagaimana waktu dia salah, ya kita bisa katakan, ya udah bangkit lagi. Nah, ingat nasihat yang kemarin sudah disampaikan, diperhatikan. Nah, saudara, mungkin itu bisa mengingatkan dia, itu koreksi yang tepat buat dia ya, untuk bisa bangun lagi ya. Karena kita sadari bahwa orang tua orang muda itu pasti bisa berbuat salah ya. Tetap nggak lepas dari menerima nasihat dan ajaran. Kita nggak pernah lepas. Orang yang sudah tua pun mungkin dia tahu dari satu sisi, tapi dia nggak tahu sisi yang lain, saudara. Nah, makanya terus harus kita nggak pernah berhenti belajar, apalagi belajar firman Tuhan. Nah, berkali-kali saya pun udah sekian kali baca firman Kejadian sampai kitab Wahyu. Setiap kali membaca ada aja nasihat firman Tuhan mengingatkan lagi, karena ada sisi lain yang belum kita lakukan, atau sisi yang lain yang kita salah, kita lupa, itu salah. Ingat firman Tuhan tuh mengingatkan lagi, menasihatkan lagi, mengajarkan kita lagi, mendidik lagi. Jangan lakukan ini. Jadi kita harus selalu terbuka untuk menerima nasihat dan belajar terus menerus. Mungkin saya bisa di bidang mekanik mobil, tapi saya nggak tahu bidang memasak. Nah, saya perlu belajar nasihat dari tukang yang jago masak seperti apa. Betul nggak? Belajar. Kristi. Ibu Kristi belajar memasak, saudara. Jadi demikian, kalau saya nggak bisa mengasuh anak, saya perlu belajar sama orang yang ahli mengasuh anak. Bagaimana? Ya kan, mendidik keluarga. Saya kalau nggak bisa, saya perlu belajar, saudara. Nah, jadi dalam semua hal, saudara harus terbuka untuk belajar hal-hal yang baik. Menerima nasihat orang ya untuk kita, dan juga menerima pengajaran sekalipun dia masih muda daripada kita. Mungkin kalau kita nggak tahu saham, ya kan, kita bisa belajar saham sama orang-orang yang lebih paham dari kita sekalipun dia muda. Mungkin anak kita, atau belajar teknologi tentang HP, tentang program-program kita nggak bisa. Kita jangan jaim, jangan malu. Belajarlah sama anak kita, siapa yang lebih paham, kita belajar. Ya, dia menasihati kita caranya gimana, dia mengajar kita, kita terbuka. Ya, nah saudara, untuk membuat hidup kita semakin lebih baik, ya saudara. Nah ya, semakin lebih baik dan semakin maksimal dalam kehidupan kita. Ya, yang utama adalah nasihat, pengajaran, dan keteladanan yang Titus berikan, Paulus berikan pada Titus berikan kepada jemaat di Kreta, adalah tujuan supaya hidup mereka itu hidup dalam kebenaran, ya, supaya mereka memuliakan Tuhan, supaya ajaran firman Tuhan itu tidak dicela oleh orang-orang. Jadi gereja Tuhan pada waktu itu menjadi sorotan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah pada waktu itu. Semua mata tertuju dan memandang kepada anak-anak Tuhan yang ada di situ, kepada pelayan-pelayan Tuhan yang ada di situ. Jadi ingat selalu bahwa hidup kita sebagai anak Tuhan, Tuhan mau kita menjadi garam dan terang dunia. Betul nggak, Yes? Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu orang melihat. Selaras. Kita harus benar-benar selaras dengan ajaran Tuhan ya, supaya Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Gampang nggak menurut kamu begitu? Susah lah. Kalau pakai kekuatan sendiri susah. Susah ya. Makanya butuh Roh Kudus. Iya. Kita butuh Tuhan ya. Nah, butuh Tuhan ya, makanya kemarin saya membahas tentang kasih karunia ya. Jadi kita butuh kasih karunia ya. Di dalam Titus pasal 2 ayat 11 berkata gini ya. Kita semua, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, jadi kalau kita anak Tuhan bisa punya hati taat dan bisa mampu hidup mentaati Tuhan, dan bisa rendah hati, menerima nasihat dan pengajaran, dan menerima keteladanan, dan bisa melakukan itu, saudara, sebenarnya bukan karena kuat gagah kita, sebenarnya karena kasih karunia Tuhan, karena kehadiran Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena pertolongan Roh Kudus yang menolong kita, memberikan kita kekuatan, kemampuan, power, supaya kita mampu bisa hidup seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Betul nggak, Yes? Betul. Ya. Nah, jadi kemarin kan saya bahas juga tentang kasih karunia, bagaimana kita hidup dalam kasih karunia itu kan, Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita meresponinya, ya. Lalu kita menerima keselamatan, Tuhan berikan kasih karunia kepada kita. Nah, kita harus jaga supaya kasih karunia ini terus bertumbuh. Kita bertumbuh dalam kasih karunia. Bagaimana? Kita harus dekat terus dengan Tuhan, ya, dalam doa, dalam baca firman. Nah, itu dengan kita dekat dengan Tuhan dalam doa, penyembahan, dalam puasa, ya, terus membaca firman, merenungkan firman, ya, terus memperkatakan firman, ya, terus firman Tuhan ini membuat kita tuh apa? Membuat kita tuh terus kasih karunia itu bertambah-tambah dalam diri kita, ya, membuat kita mampu akhirnya bisa hidup seperti yang Tuhan mau, ya. Setelah itu baru kita bisa menjadi saksi keluar,
yang setelah kita dalam dibangun, kita keluar menyaksikan semua apa yang Tuhan lakukan dan mengubah hidup kita. Ya, kenapa? Dari nasihat, dari pengajaran firman Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Ya, makanya di dalam Titus tadi dikatakan dalam ayat 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana dan adil dan beribadah di dalam dunia ini sekarang ini. Ya, jadi kasih karunia Tuhan menolong kita, kasih karunia Tuhan mendidik kita, saudara. Ya, dan mendidik kita supaya hidup kita bijaksana, adil dan beribadah. Semua itu berasal dari kasih karunia Tuhan. Ya, yang Tuhan telah berikan pada kita lewat Yesus Kristus dan firman-Nya dan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang jelas kita gak hidup sendiri, betul lah. Hidup kita perlu Tuhan, perlu firman Tuhan, ya, secara vertikal. Tapi secara horizontal kita juga perlu kan, orang mendidik kita, mengajar, perlu orang tua, terus perlu teman-teman seiman, perlu pembina rohani untuk mengingat kita, mengajar kita, betul nggak? Betul nggak, Yesus? Betul, kan Tuhan bisa bicara lewat firman Tuhan, lewat waktu kita doa, bisa lewat orang tua, bisa lewat teman-teman sekitar, bisa lewat peristiwa-peristiwa juga terjadi mengingatkan kita ya, supaya kita kembali ke jalan Tuhan dan kembali dekat dengan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ya. Makanya harus terus itu rendah hati, buka telinga. Kalau nggak buka telinga kita nggak bisa. Kan banyak orang kelihatan punya telinga tapi nggak dibuka telinganya. Ada telinga tapi dia tidak dengar. Dia dengar tapi dia tidak memperhatikan. Iya, benar. Jadi padahal sebetulnya Tuhan banyak ngomong tuh, banyak teguran Tuhan di sekitar, banyak nasihat Tuhan, banyak ibaratnya tuntunan Tuhan, tapi kita nggak dengar. Gitu. Makanya harus buka telinga terus kan. Wah, itu butuh kerendahan hati, itu buka telinga. Iya. Itu butuh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang mengerjakan dalam hati kita harus selalu terbuka untuk Tuhan, menerima nasihat Tuhan, ajaran siapapun yang Tuhan pakai. Ya, untuk kita selalu mau berbalik kepada Tuhan. Tapi kan ajaran kan ada yang benar, ada yang sesat juga kan. Makanya kalau kita nggak punya Roh Kudus bisa salah arah tuh. Ya, makanya tadi Rasul Paulus kan ingatkan pada Titus supaya dia mengajarkan ajaran yang sehat, ajaran yang benar. Betul. Nah, yang jelas kembali lagi ke Bible, Alkitab sebagai fondasi kita yang tertulis. Saudara jangan cari-cari kemana, itu fondasi yang tertulis dulu. Alkitab menjadi bagian hidup kita kan. Nah, dan Roh Kudus mengajar kita dan kita melihat orang-orang yang mengajarkan kita siapa. Kalau orang-orang itu benar mengajar firman Tuhan, kita ikuti. Kalau nggak benar jangan ikuti, karena itu pengaruh kita itu kan, ya kan? Ya, memberikan satu sudut pandang dan cara berpikir yang salah. Ya kan? Makanya salah kalau misalnya kita bilang aku mau dengar pendeta dulu baru baca Alkitab deh. Nah, benar punya hubungan sama Tuhan dulu. Jadi kita punya tolak ukurnya firman Tuhan yang dari pendeta, yang dari kita dengar dari sekeliling kita, dari peristiwa, itu meneguhkan firman Tuhan yang kita baca sehari-hari. Jadi alurnya tuh selaras semua. Lah, bukan jadi kayak lah kok yang firman sama yang ini beda gitu. Nggak gitu, tapi justru ketika kita punya hubungan sama Tuhan dulu, semua nih yang hubungan kita dengan manusia nih bikin hubungan kita sama Tuhan lebih lagi gitu. Karena ada ajaran-ajaran yang mendukung sesuai dengan firman Tuhan. Ya, yang jelas kan pasti mendengarkan gembalanya lah yang mengajar dia kan, gembalanya yang tapi kalau gembalanya salah gimana? Iya, gembalanya yang benar. Kalau nggak benar ya makanya kan berarti tahu firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi dasar. Firman Tuhan yang tertulis menjadi dasar iman kita, ya, dasar iman kita. Injil ada kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang percaya. Amin. Orang-orang yang tidak, orang Yunani dan orang Yahudi dan semuanya, saudara. Jadi lewat firman Tuhan kita diajar, diperbaiki kelakuan kita. Ya, semua kembali kepada firman. Firman bukan hanya di knowledge, bukan hanya di pikiran, dihafal saja, tapi firman itu merema dalam hidup kita. Kita hidupi dalam hidup kita dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Sedikit demi sedikit akhirnya hidup kita bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, saudara. Jadi orang yang dewasa hatinya selalu terbuka untuk diajar. Ya, saudara. Betul ya? Orang yang dewasa selalu terbuka untuk menerima nasihat dan menerima pengajaran dan dia memberikan teladan. Yes, masukan buat kamu, buat kamu selama ini kamu jadi anak terhadap papa gimana? Masukan kamu ke papa selama ini. Udah jadi teladan belum buat kamu? Apa yang belum jadi teladan? Apa yang sudah menjadi teladan? Apa ya? Ya, apa ya? Dipertahankan. Apa yang dipertahankan? Dipertahankan. Namanya kehidupannya. Ya Pak, namanya manusia pasti plus minus. Cuma harus belajar dipertahankan kerendahan hatinya. Karena papa rendah hati gitu. Jadi supaya rendah hati. Lebih rendah hati. Ya, kita terus belajar, saudara. Saya jadi papa, Yesus jadi anak. Saya pun belajar bagaimana
menjadi bapak dan jadi gembala, jadi suami, saya terus belajar juga saudara. Mendengar masukan dari istri, gak gampang, tapi terus belajar terbuka hati, belajar dari Tuhan. Tuhan mengajak kita terus bertumbuh saudara. Jangan berhenti untuk bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa sepadan Kristus. Ya memang jatuh bangun gak apa-apa. Jatuh bangun lagi, terus kita bertumbuh step by step sampai kita Tuhan sempurnakan penuh dengan kemuliaannya saudara. Jangan menyerah, jangan jauh dari Tuhan, biar kita terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan saudara ya. Sehingga kita bisa menjadi terang dan garam dunia dimanapun kita berada. Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Pada waktu Tuhan Yesus datang, kita siap menanti kedatangannya. Karena Tuhan datang kepada mempelainya. Mempelai mana? Yang siap, yang dewasa. Kalau saudara dan saya sebagai orang percaya tidak dewasa rohani, saudara saya akan ketinggal. Ya kan? Mempelai itu orang yang dewasa, betul? Betul nggak saudara? Yang dewasa kan? Nah, saudara dan saya harus jadi pribadi yang dewasa, siap menjadi mempelainya Allah, menanti kedatangan Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki, dan kita mempelai wanitanya Allah. Gerejanya gambaran mempelai wanitanya Allah yang dewasa, yang sudah matang saudara. Ya, dan tidak berpelakuan sebagai kanak-kanak, berpikiran seperti kanak-kanak, tapi berpikiran yang dewasa seperti itu. Sehingga saudara dan saya juga ahli waris dari semua janji-janji Allah. Ya, selamat pagi saudara. Kita bersuka cita, saya bersenang bisa ngobrol dengan anak saya ya, ada di sini, dan saya rindukan lewat apa yang saya ajarkan, lewat apa yang saya nasihati, lewat keteladanan saya rindukan saya melahirkan generasi yang mulia yang benar. Yesus akan melahirkan lagi generasi yang mulia yang benar. Kita terus-menerus melahirkan generasi yang mulia dan benar sehingga Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Tuhan berkati saudara dan saya, jangan menyerah, jangan putus asa, terus bangun hubungan dengan Tuhan, dengan firman, dan terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Kita berdoa bersama-sama saudara. Tuhan, terima kasih buat pagi ini kami bisa sharing dengan firman Tuhan tentang Titus, kitab Titus. Ya Tuhan, kami tahu kami butuh nasihat dan pengajaran dan didikan dari Tuhan, dan juga keteladanan dari Tuhan, dan juga dari orang tua, dari orang tokoh-tokoh rohani juga, ya bapak-bapak rohani, kakak rohani, kakak adik kami. Dan kami perlu Tuhan, tolong kami Tuhan supaya hidup kami terus melekat pada Tuhan dan terbuka, memiliki kerendahan hati. Siapapun menasihati kami, siapapun mengajar kami, kalau itu benar, biarlah kami terus mau menerima dengan sepenuh hati. Biar kami juga memberikan nasihat dan pengajaran didikan. Kami juga menyampaikannya bukan untuk menghakimi, bukan untuk melukai, menyakiti. Kami menyampaikan nasihat ajaran adalah untuk membangun, membawa orang, membujuk orang untuk kembali kepada jalan Tuhan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman, buat Iswa yang bisa sharing hari ini, dan berkati setiap kami Tuhan. Kami tahu tidak mudah untuk melakukan ini, tapi kami percaya kalau kami mendekat pada Tuhan, kami mencintai firman, merenungkan firman, membaca firman penuh dengan Roh Kudus, hidup dalam pujian penyembahan, hidup dalam komunitas yang benar, hidup dalam kebenaran firman-Mu, kami mampu melakukan semua, lewati semua. Karena kasih karunia Tuhan membuat kami mampu dan bisa bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, dan kami jadi terang dan garam dunia ini, dan Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita, angkat tangan saudara. Tuhan, kami akan hari ibadah kami pagi-pagi ini, biar apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu, dimanapun kami berada. Baik ibadah secara online ini, kami percaya Tuhan tetap hadir di mana kami berada. Tuhan memberkati hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, sekolah, masa depan umat Tuhan. Ya Tuhan, bergumul masalah jodoh, Tuhan pertemukan jodoh yang terbaik, pekerjaan, bisnis diberkati, terobosan terjadi. Yang sakit, Tuhan jamah yang sakit mengalami kesembuhan. Pak Akeng, Mama Pengli, Mama Yesika, Mama hamba-Mu, Bu Suryati juga Tuhan. Kesembuhan terjadi bagi Johan, kesembuhan terjadi Joko Cumeng, kesembuhan terjadi bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kelepasan terjadi, mujizat terjadi. Kami nikmati, kami alami pertolongan Tuhan. Berkati ibu-ibu yang hamil, sehat dalam nama Yesus. Berkati Pak Sutri yang belum punya, diberkati kandungannya supaya tahun depan mereka punya anak. Terpujilah nama-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersama buat Indonesia, diberkati keselamatan, jam pertobatan, keselamatan, pemulihan dari ekonomi, pemulihan dari COVID-19. Indonesia aman, damai, dilingkupi dengan damai, sejahtera, sukacita Tuhan. Orang-orang jahat ingin mengacaukan Indonesia, buat kekacauan, kami tolak, singkirkan dalam nama Yesus. Kami berlindung di dalam darah Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang berduka cita yang ada di Sulawesi Tengah.
hiburkan mereka, dan jamah orang-orang yang membunuh anak-anak Tuhan di sana. Jamah mereka, dimanapun mereka berada, Roh Kudus jamah, supaya hatinya dilembutkan dan dia bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur buat semuanya ini. Bapak, terima kasih. Angkat tangan saudara-saudara. Tuhan, terimalah semua berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau damai sejahtera. Terimalah seluruh berkat ini. Berkat dalam segala hal yang berlimpah-limpah dari Bapa. Kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus bersama dengan kita, menyertai kita bertumbuh, menang selalu, berhasil dalam semua hal, bertumbuh jadi pribadi yang dewasa, menjadi mempelainya Allah, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya berkata, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara. Tuhan berkati kita semua, tetap semangat, lakukan protokol kesehatan, ya, terus dekat dengan Tuhan. Tuhan berkati. Amin.